Halo guys, welcome to back channel SAAR bersama gua SAAR di CapCut Creator Agency. Nah, oke guys, pada kesempatan kali ini gua bakal bikin JJ tren Cihuy ya. Pastinya ini lagi rame banget di TikTok ya. Dan di sini gua bakal bikin slow karena memang JJ-nya itu trennya tren slow ya. Nah, tapi sebelum lanjut di sini gue mau ngasih tahu ke kalian, mau ngasih informasi yang sangat-sangat penting ya, bahwa di YouTube SAAR ini udah ada tombol langganan ataupun fitur gabungnya guys. Jadi buat kalian yang pengen bergabung di YouTube SAAR bareng SAAR itu bisa langsung aja join di grup gabung SAAR ya di YouTube. Ini kalian bisa cek di channel SAAR itu ada tombol gabungnya guys. Yang pastinya manfaat-manfaat yang kalian dapatkan itu bisa kalian dapatkan manfaat spesial dan eksklusif guys. Dan tentunya backdeal loyalitasnya itu akan kalian dapatkan spesial dari SAAR dan gak akan ada kalian cari di YouTube lain guys. Cuma ada di SAAR. Oh ya, buat kalian yang pengen style transisi kenyal ya, style transisi kenyal, bentar gua cari dulu buat contoh style transisi kenyalnya guys. Mana ya BTW? Mana guys ya? Ada di sini aja di template gua di 40 ya, template terbengkalai. Nah ini guys, buat kalian yang pengen style yang kayak gini ya, rumus transisi kayak gini. Nah kayak gini guys ya, yang pastinya nih style yang lagi viral banget, banyak dicari sama orang ya. Jadi buat kalian yang pengen style ini, santai aja coy, kalian bisa DM di gua aja guys ya, bisa DM gua 100% amanah aja coy. Oke. Nah, oke di sini tanpa banyak bacot lagi ya, di sini durasinya udah kebanyakan ya anjing ya. Di sini kita langsung aja gas ke tutorialnya ya. Oke, di sini gua mau ngapusin dulu buat ini proyeknya nih, soalnya proyek gua yang kemarin gua bikin dan gua lupa belum gua up juga di template nih anjing emang. Nah, oke guys, di sini udah clear ya buat gua ngapusinnya. Nah, di sini ini ya peringatan keras buat kalian yang udah ngerasa suhu dalam bikin JJ itu, mending lu skip aja buat video ini. Soalnya ini khusus buat pemula-pemula yang baru belajar JJ gitu ya. Soalnya kenapa? Soalnya gua nggak pengen ngajarin, soalnya gua pengen belajar bareng-bareng guys. Perlu diingat itu ya. Nah, oke di sini kalian bisa tarik aja buat durasi foto yang pertama. Oh ya, buat mentahan edit udah gue sediain di pin komentar ya. Bisa kalian lihat aja. Kalian bisa panjangin buat foto pertama itu di durasi 9,2 sekon. Nah, kalau udah di sini buat skalanya kalian bisa atur di 105 guys. Nah, kalau udah tinggal kalian checklist aja dan kalian bisa tambahin untuk foto keduanya ataupun foto kalian sendiri, oke? Nah, kalau udah guys di sini kalian bisa perbesar juga buat foto keduanya di menu dasar di skala di 105. Kalau udah tinggal kalian checklist aja. Nah, kalau udah tinggal kita tarik aja sampai di bit yang ke-11 ataupun di durasi 3,7 sekon guys ya. Nah, di sini guys kalau udah itu langkah selanjutnya itu kalian bisa ini kasih keyframe di bit yang ke-5-nya sini. Terus di bit yang ke-6. Terus di tengah-tengah di antara bit 5 dan 6. Terus di bit yang ke-6-nya tinggal kalian zoom aja. Kira-kira aja ya, sekiranya di 125 aja kalau di fitur dasar ya, di 125 aja. Kalau udah checklist aja. Nah, kalau udah di sini kalian pergi ke sebelah kirinya keyframe di tengah di antara bit. Terus keyframe di tengah ini kalian hapus, lalu tambah lagi dan ini hapus dan cepit kiri kanannya dengan jarak yang agak jauh ya. Nah, kalau udah langkah selanjutnya di sini tinggal kalian pergi ke bit yang ke-10. Terus kalian kasih keyframe di tengah dan di akhir ataupun di pas lurusan bit 11 dan kita perkecil lagi. Atau bisa kalian samain di 105 lagi ke ukuran semula, checklist. Lalu kita perhalus kayak gini. Nah, kalau udah guys di sini langkah selanjutnya dari bit 1 sampai bit ini bit 1, bit 2, bit 3, bit 4 itu kan bikin JJ tipis. Terus dari bit yang ke-6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 9, 9 ke 10 itu kan bikin JJ tipis juga ya guys ya. Nah, di sini buat rumus JJ tipisnya itu nggak gua pakai rumus-rumus yang biasanya ya guys ya. Kalau kalian mau niru buat hasil sesuai seperti yang udah gua tunjukin yang di awal tadi guys, kalian bisa pakai rumus ini guys. Bentar. Nah, oke guys, buat rumusnya itu kayak gini. Seperti biasa kita bakal tambahin keyframe dulu di bit 1 dan bit 2. Terus di tengah-tengahnya sini kalian tambahin keyframe dan kalian atur buat putarnya, kalian atur di min 2. Terus ke sini. Ini kan udah jadi min 1 kan. Nah, kalian pergi ke sebelah kanannya.
Nah ini udah min 1 juga ya. Kalau udah checklist. Intinya buat keyframe di tengah ini min 2, putar di sini min 1 dan putar ini min 1 juga ya. Nah kalau udah tinggal kalian bikin aja jiji tipis di menu posisi. Buat X nya ini kan atur di 7 aja. Terus buat Y nya kan atur di 9. Terus buat yang di tengah kalian atur di 12 buat posisi X nya. Terus buat yang Y nya kalian atur di 6 aja. Nah kalau udah buat keyframe ketiga kalian atur di positif 7 buat X dan buat Y nya kalian atur di negatif 7. Kalau udah tinggal kalian checklist saja. Nah buat cara penghalusannya ini pakai insting doang, pakai teori yang logika, pakai logika aja di sini ya. Kalau kalian menurutin gue juga boleh ya. Di sini gue ambil logika yang benar-benar masuk akal dan benar-benar semut buat hasilnya ya. Bisa kalian lihat tadi di awal gimana hasilnya ya. Nah ini cara gua ngalusin di bit panjang. Dari bit 1 bit 2 ini kan panjang guys. Jadi dari bit 1 ke 2 ke 3 ini bit pendek. Jadi kita bisa beda teori ya, beda logika ataupun beda rumus kalau cara penghalusannya. Hal pertama ya sama, kita tambahin dulu keyframe di lurusan bit 2 dan bit 3. Lalu kita tambahin 3 keyframe di tengah. Lalu kita putar di min 2. Kalau udah kita tambahin di samping kirinya dan samping kanannya kayak gini. Kalau udah tinggal kalian checklist aja dan kita baru setting. Buat posisi, buat X nya kalian atur di 7, buat Y nya atur di 9. Terus buat yang di tengah kalian atur di 12 guys. Nah terus buat Y nya kalian atur di 6. Terus buat yang keyframe ketiga atur buat X nya ini di 7. Terus buat Y nya kan atur di negatif 7 guys. Nah kalau udah tinggal kalian checklist aja. Nah cara penghalusannya kalau di bit pendek seperti di 2 dan 3 ini caranya beda. Kalian perhatiin baik-baik. Di sini ada 1, 2, 3, 4, yaitu ada 4 ruang. Kalian tambahin aja kayak gini. Terus hapus tambah. Kalian lakukan aja hapus tambah dulu ya buat step pertama ya. Kalau step keduanya itu beda guys. Nah kalau udah di sini langkah selanjutnya tinggal kalian tambahin keyframe di 4 ruang tadi. 1, 2, 3, 4. Nah kalau udah kalian langsung pergi ke samping sebelah kirinya, hapus, langkah 1 keyframe hapus, langkah 1 keyframe hapus. Nah kalian lanjutin aja sampai kelar yang udah gua kasih tahu dari bit 1 sampai bit 5, dari bit yang ke-6 sampai bit yang ke-10 kalian tambahin aja jiji tipis. Nah saran dari gua kalau habis selesai nerapin jiji tipis itu ya yang harus kalian lakuin itu di setiap lurusan keyframe yang ada di lurusan bit itu kalian cepit keyframe-nya. Contoh kayak gini, ini kan udah ada keyframe-nya di sebelah kirinya kan, di sebelah kanannya. Nah terus di sebelah kiri kalian tambahin dan buat keyframe yang di lurusan bit ini kalian hapus. Nah ini menjadikan gerakannya itu semakin semut ya. Kalau kalian nggak percaya kalian praktekin aja ya. Nah oke, di sini gua anggap gua udah bikin jiji tipisnya aja ya. Kalau gua bikin sampai kelar ini ntar lama ya. Gua capek juga nggak jadi main FF ntar. Oke, di sini langsung aja kalian salin aja, nggak ribet-ribet ya, kalian salin aja dan langsung aja kalian ganti dengan foto ketiga kalian. Nah oke guys, di sini gua udah clear ya buat ininya, ganti fotonya. Dan tentunya ini JJ ini tuh no effect sebenarnya guys, no effect. Jadi tapi di sini gua bakal kasih variasi ya di sini. Di bit yang ke 9, 10 dan 11 ini gua bakal kasih variasi. Biar enggak gitu-gitu banget lah ya. Di sini ada di menu efek riak yang bakal kita gunakan ya. Dan buat objek kita pilih semua video biar kena semua. Terus kita langsung aja tambahin keyframe di awal, atur kabur, pertajam, ukuran, kecepatan 0, intensitas 100. Nah kayak gini guys. Terus kita lebihin sedikit kayak gini dan kita tambahin keyframe di awalnya dan atur intensitasnya jadi 0. Checklist, lalu kita bisa tambahin keyframe di bit lurusan bit 10 dan bit 11. Lalu kita tambahin keyframe di sininya di tengah-tengah di antara bit. Nah, atur buat yang keyframe di tengah itu kan atur intensitas jadi 0. Kalau udah checklist aja dan kita masukin grafik, buat dari awal ini kan masukin kuadrat masuk dan yang ini kan masukin yang kuadrat keluar, kuadrat masuk, kuadrat keluar dan kuadrat masuk lagi. Nah, jadi ntar hasilnya kayak gini, guys. Nah, gitu ya. Nah, terus di sini di transisi ini bakal gua kasih transisi juga, guys. Di sini transisinya mungkin gua bakal pakai anak anjing. Kenapa nih Bivi, Cok?
Nah, oke, di sini kalian masuk di menu kamera aja ya. Buat transisinya itu kan pilih yang tarik keluar, dan buat dressnya kan atur aja di bentar, di 1,2 ya, bener. Ya di 1,2 aja, lalu kalian checklist aja guys. Nah kalau udah, langkah selanjutnya di sini tuh kayak gini doang sih ya. Ya udah gitu aja. Ini buat color apa, ini coloringnya gua udah, kan ini habis proyek gua ya, jadi tinggal gua perpanjang aja, jalan gua males juga mau bikin ulang anjing. Nah terus di sini kita fokus dari bit yang banyak di foto utama ini ya, ada bit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10 gitu ya. Di sini buat zoomnya, buat zoom outnya itu bisa kalian bikin menggunakan efek kaca pembesar ataupun manual. Saran gua nih, kalian gunain keyframe aja buat zoom outnya. Kenapa? Nih gua kasih tahu ya, kalau kalian belum tahu. Lo perhatiin baik-baik nih foto ya, lo perhatiin baik-baik. Ini sama ini, bentar, lo perhatiin tuh foto ya, perhatiin. Tahu nggak bedanya apa? Tahu kan lo bedanya apa? Iya. Kalau dikasih efek kaca pembesar ya, ini efeknya fotonya bakal ngeblur. Lo tahu kenapa? Nggak tahu juga gua. Memang bawaan dari CapCut-nya kayaknya. Dia ngeblur anjir. Apalagi ada juga efek lensa yang lain ya, kayak di menu lensa. Nah, di menu lensa ini tuh ada efek kaca pembesar, bukan kaca pembesar sih. Efek yang sering dipakai untuk ngezoom saat gunain ini ya, apa namanya? Apa? Style ubin ya, lensa. Nah, apa lensa pembesar ini? Nah, lo perhatiin baik-baik ya dengan mata kalian lah ya. Ya kali pakai mata negara. Nah, ini. Bentar. Nah, ini. Fotonya tuh ngeblur anjir ya. Nih. Bentar, gue ganti mentanda ya, biar kalian bisa lihat dengan jelas. Nah, ini nih, ini kelihatan dengan jelas nih. Bisa kalian lihat tuh. Ya. Ngeblur, Cuk. Ya kan? Sama juga di kaca pembesar nih. Sama dia. Ya ini nggak tahu, ini bawaan dari CapCut-nya. Jadi menurut gua ya, buat kalian yang pengen ini apa namanya, ngezoom out itu gunain aja keyframe karena hasilnya itu lebih bagus gitu. Dan apa ya, ini apa, nggak burik jadi fotonya. Tapi kalau kontennya nggak FVP sama aja bang, ngeblur. Ya udah, nasib kalian berarti. Ya udah, kita langsung aja bikin zoom outnya menggunakan keyframe gitu ya. Di sini gua ngawur aja buat zoom outnya. Nggak ngawur sih sebenarnya, ada rumusnya sih, tapi di sini ya kan pakai manual aja, jangan pakai ini fitur dasar karena hasilnya itu lebih memuaskan manual ya ketimbang pakai fitur dasar. Kenapa bang? Gimana kalau apa ya, kalau pakai fitur dasar itu hasilnya kurang memuaskan cok. Tapi kalau kamu pakai bikin style ya menggunakan cara manual, itu hasilnya benar-benar bagus dan smooth guys. Jadi itulah perbedaan capcut sama aplikasi sebelah. Ya kalau aplikasi sebelah itu ada itu fitur move dan transform gitu ya. Bentar. Oh ya, batas ini. Cihuy. Nah, kalau udah di sini tuh kalian jangan langsung mainin grafik ya. Kalau kalian mainin grafik itu 100% hasilnya kaku ya anjing. Jadi kalian lakuin hapus tambah aja kayak gini contohnya ya. Sama kayak cara penghalusan di gigi apa? Gigi tipis tadi ya. Jadi hasilnya tuh bener-bener ini loh guys. Apa? Smooth dan nggak ngeblur fotonya. Ini gua skip dah ya buat bikin kayak ginian ya, buat rumus-rumus yang gua pakai ini, biar kalian tuh yang baru join ke CapCut tuh bener-bener paham ya. Nah ini sebenarnya udah jadi ya. Nah tapi kalau kalian mau lebih smooth lagi buat keyframe di tengah ini, kalian bisa cepit kiri kanannya kayak gini. Nah kayak ini. Bentar, sebelum kan cepit ya,
Ini kan ada 2 keyframe, Cok. 3 lagi malahan. Buat keyframe di tengah tadi kan cepit kiri kanannya guys, kayak gini. Buat yang di bit biarin aja, tapi yang di tengah-tengah bit, keyframe tengah-tengah bit kan hapus. Ini nih malesnya bikin GG pakai keyframe ya. Sebenarnya enak tuh bikin 100% keyframe tuh 20%. Nah, sisanya tuh efek semua itu enak gitu guys, nggak ribet gitu. Nah, ini udah clear. Nah, setelah itu kalian bisa tambahin aja buat mentahan cihuy ya. Kalian bisa download ya di pin komentar guys. Nah, oke guys, di sini gua udah masukin buat mentahan cihuynya ya. Nah, terus kalian bisa pasin aja di ini, di mana ini ya? Ini kan bisa 1, bit 2, bit 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di bit ketujuhnya ini ya, di foto pertama kalian bisa tambahin keyframe, lalu kalian atur buat skalanya ini guys. Kalian atur di berapa ya kira-kira ya? Nah, kalian atur di 35 aja, lalu checklist. Nah, setelah itu di bit ke-8 nya kalian tambahin bentar, ya tambahin aja. Terus buat keyframe yang jurusan bit ke-7 kan syarat aja fotonya ke bawah kayak gini ya. Nah, terus di sini di tengah-tengah di antara bit 8 dan 9-nya di foto utama ya, kalian tambahin keyframe. Lalu buat yang di akhir ini tambahin keyframe dengan syarat ke bawah aja kayak gini. Dan fotonya kembaliin di tengah kayak gini. Ya, lurus maksudnya, nggak geser ke kiri ataupun ke kanan. Nah, kalau udah kalian masukin aja buat grafiknya yang kuadrat masuk. Kuadrat keluar ya. Kuadrat keluar, kuadrat keluar dan kuadrat masuk. Lalu cek saja. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya tinggal kamu masukin overlay yang sama kayak foto kedua, oke? Nah, kalau udah guys, di sini kalian bisa ini aja perpanjang dari bit ke sampai mentok di overlay cihuy sampai di transisi foto 1 dan 2. Nah, kalau udah guys, di sini buat skalanya jangan lupa ya, kalian samain kayak foto utamanya di 105. Nah, kalau udah kalian checklist saja. Nah, terus di sini guys, buat yang di awal kalian tambahin keyframe dan di akhir tambahin keyframe. Lalu di sini kalian geser, terserah kalian mau ke kanan ataupun ke kiri. Di sini gua ke kanan aja. Dan gua bakal lurusin lagi kayak gini di tengah ya. Nah, kalau udah di sini bakal kita masukin grafik yang publik keluar guys. Nah, checklist ya. Jadi ntar hasilnya kayak gini guys. Nah, gitu ya. Iya gitu. Gue kalau bikin proyek dan gue hasilnya tuh kayaknya itu ada yang kurang, gue cek lagi cok. Soalnya takutnya ntar udah bikinin tutor dan hasilnya tuh nggak sesuai, itu kan jadi bahaya gitu. Oi kan, gue udah firasat ini tadi. Tadi tuh kayak ada yang kurang gitu loh guys. Jadi ini overlaynya kita geser aja ya dan kita perpanjang lagi. Nah, kayak ini yang bener. Nah ya. Nah, jadi buat mentahan cihunya ini guys, dari bit ini ya 8, 9 dan 10 ya di foto utama ya. Dan bocoran itu sama aja. Ini ada kesalahan sistem aja tadi. Kesalahan sistem dong. Yang ada lupa iya. Caranya sama guys. Itulah tadi gua lihat kok kayak ada yang aneh gitu ya, anjing. Lapisan gue tadi mau. Nah, kalau udah kau buat yang keyframe di ketiga ini kan syarat aja ke bawah. Nah, kayak gini guys ya. Terus buat grafiknya sama guys, kan masukin yang kuadrat keluar dan kuadrat masuk, checklist. Nah, udah nih, udah clear nih. Batasnya kayak gini nih, bisa gua play langsung ya. Ini ada animasinya Jo. Animasinya gua males ribet ya, buat pembukaannya gua langsung kasih animasi pudar masuk ya. Buat durasinya di sini gua pakai anjing. Gua pakai di 2,4 aja. Sebenarnya itu 2,5, Cok. Nah, nih kalian bisa cek buat hasilnya sesuai seperti yang udah gua tunjukin di awal tadi ya. Oh iya, jadi tipisnya nggak ada ya, pantai.
Dan buat aja kalian tambahin aja sendiri ya guys ya. Nah oke, jadi itu aja buat konten hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang baru belajar JJ. Sekali lagi gue ingatkan, kalau udah sepuh mending gak usah nonton, mending scroll lanjut aja ya. Oke, di sini gue ucapin thank you banget buat kalian yang udah ngeluangin waktunya buat nonton video gue guys ya. Oke, di sini gue izin pamit, sampai jumpa di next konten and bye bye.